Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang hukum pidana dan kriminologi. Terlebih dahulu, kita akan membahas tentang pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelakunya. Hukum pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta sanksi apa yang dapat diberikan jika seseorang melanggar norma-norma tersebut. Secara umum, hukum pidana bertujuan untuk yang pertama adalah menegakkan keadilan, yang kedua memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat, serta yang ketiga mengatur proses peradilan terhadap perilaku tindak pidana. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, penyebab-penyebab terjadinya kejahatan, serta dampak terhadap individu dan masyarakat. Tujuan kriminologi meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan pemahaman dan penanggulangan kejahatan. Yang pertama adalah menganalisis penyebab kejahatan. Kriminologi bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Faktor-faktor ini bisa bersifat sosial, psikologis, ekonomi, atau budaya. Yang kedua, mempelajari pola kejahatan. Kriminologi bertujuan untuk mempelajari pola-pola atau tren kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk jenis-jenis kejahatan yang paling sering terjadi dan bagaimana kejahatan-kejahatan itu berkembang. Ketiga, menganalisis dampak kejahatan. Tujuan kriminologi untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik terhadap korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pemahaman tentang akibat jangka panjang dan jangka pendek dari kejahatan. Dalam sumber hukum pidana ada beberapa aspek yang utama dalam hukum pidana. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang ini ada dua bagian. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Ini adalah sumber utama yang dalam dilakukan pidana Indonesia mengatur berbagai perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan menentukan sanksi-sanksi yang berlaku. KUHP diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pertama kali disahkan pada tahun 1915. Namun masih berlaku hingga saat ini, meski telah banyak dilakukan perubahan dan pembaruan. Undang-undang khusus. Selain KUHP, terdapat berbagai undang-undang yang mengatur tindak pidana dalam konteks tertentu, seperti Undang-Undang tentang Narkotika, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, dan lain-lain. Yang kedua, peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Peraturan pemerintah atau dalam kurung PP dan peraturan presiden Perpres dapat menjadi sumber hukum pidana jika diatur untuk mengeksekusi atau memperjelas ketentuan dalam undang-undang yang lebih tinggi. Yang ketiga, perjanjian internasional. Beberapa tindak pidana dapat diatur berdasarkan perjanjian internasional yang disepakati oleh Indonesia, seperti tindak pidana perdagangan manusia, kejahatan perang, atau kejahatan internasional lainnya. Indonesia dapat meratifikasi perjanjian internasional yang kemudian menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia. 4. Jurisprudensi atau putusan pengadilan. Jurisprudensi atau putusan pengadilan yang menjadi pedoman atau acuan dalam memutuskan perkara hukum pidana. Putusan pengadilan yang diambil oleh Mahkamah Agung atau pengadilan yang lebih tinggi dapat menjadi sumber hukum yang mengikat, terutama dalam hal yang belum diatur secara jelas dalam perundang-undangan. Kelima, doktrin.
Doktrin ini adalah pandangan atau pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum mengenai suatu permasalahan hukum. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang memikat, doktrin dapat menjadi prevensi dalam menafsirkan atau menerapkan hukum pidana dalam praktik. 6. Adat istiadat atau kebiasaan. Dalam beberapa kasus tertentu, hukum adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sumber hukum pidana, terutama untuk tindak pidana yang terjadi di luar wilayah hukum negara, tetapi masih mengikuti aturan adat yang berlaku.